Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Devina Mutia. Salam sehat, semangat, dan bahagia. Bagaimana kabar adik-adik sekalian? Tetap semangat ya untuk belajar. Dan pada kesempatan kali ini akan kita lanjutkan pembahasan soal-soal dari buku ISPS atau Erlangga Straight Point Series untuk SD atau MI kelas 4 ya, muatan pelajaran matematika. Buku ini diterbitkan oleh penerbit Erlangga dan dikarang oleh Gunanto dan Desi Adalia. Dan untuk kesempatan kali ini akan kita lanjutkan pembahasan di bab 7 adik-adik sekalian ya, tentang hubungan antar garis. Tapi sebelum kita membahas soal dan juga menjelaskan sedikit materi di bab 7, adik-adik jangan lupa untuk selalu berdoa ya, agar diberikan kemudahan dan kelancaran saat belajar maupun saat mengerjakan soal. Dan tetap teliti dan hati-hati saat mengerjakan ya, supaya tidak terjadi kesalahan. Langsung saja adik-adik sekalian ya, kita di bab 7 tepatnya di latihan ulangan pelajaran 2 ya. Paket 2, di sini ada pemecahan masalah ya. Di halaman 142. Di sini ada 3 buah soal yang harus kita selesaikan ya. Jadi yang masih tinggal pembahasan sebelumnya bisa dilihat di playlist ISPS Matematika kelas 4. Langsung saja kita ke soal nomor 1. Coba gambarkan 5 ruas garis terhubung yang melalui 9 titik tersebut. Carilah paling sedikit 3 pola berbeda ya. Kita diminta menggambar 5 ruas garis terhubung ya, berarti tidak boleh putus ya. Dan melalui 9 titik ini ya. Jadi misalnya gini kita buat 1, 2, 3, 4, 5 misalnya seperti itu. Jadi semua titik ini terhubung oleh 5 buah garis ya adik-adik sekalian ya, dan tidak boleh terputus. Oke, kita simak ya penjelasan untuk soal nomor 1. Di sini udah coba saya buatkan adik-adik sekalian ya. Jadi semua titik terhubung ya, tidak ada yang tidak dilewati garis. Oke, ini saya coba buatkan, kali ini diminta 3 pola, saya buatkan 4 pola karena paling sedikit 3 pola ya, saya buatkan 4 pola. Yang pertama ini misalnya ya. Jadi langkah pertama kita ke atas, ini saya kasih nomor 1, 2, 3, 4, 5. Nah ini ya, ini semua titik terhubung dan tidak berhenti ya, saya buat garisnya. Kemudian pola yang kedua, kalau tadi ke atas bisa juga kita mulai dari ke kanan, dari bawah ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ini juga bisa ya, ini pola kedua. Kemudian pola ketiganya seperti apa ya, bisa kita mulai dari sini ya. Kita diagonal, kalau tadi kan vertikal dan horizontal, sekarang kita mulai dari diagonal ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ini juga bisa ya. Kemudian yang ini saya mulai diagonal juga ya, tapi dari atas ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5. Ini juga bisa. Nah sebenarnya ada lagi, silahkan adik-adik bisa ditambahkan karena minimal 3 ya. Ini sudah saya buatkan lebih dari 3 ya. Gambar polanya seperti ini. Jadi semua titik terhubung ya adik-adik sekalian ya, dan tidak boleh terputus garis yang kita buat. Itu untuk soal pemecahan masalah nomor 1. Kita lanjut ke soal nomor 2. Nah ini, gambarkan bangun dengan petunjuk berikut. AB adalah garis horizontal. Kita gambar dulu garis horizontal ya, berarti adik sekalian ya. Garis horizontal AB. AB tegak lurus dengan AC dan sejajar dengan CD ya. Coba kalau kita buat gambarnya kira-kira seperti apa ya AB ini. Kita ikuti langkahnya ya untuk soal nomor 2. Ini tadi soal nomor 1 ya. Untuk soal nomor 2. Jadi kita gambar dulu garis horizontal AB. Ini misalnya. Nah ini ya, ini adalah garis horizontal AB. Nah kemudian AB tegak lurus dengan AC dan sejajar dengan CD. Nah kita buat ya garis AC yang tegak lurus dengan AB. Nah kira-kira seperti ini ya. Ini adik-adik ya. Ya ini misalnya AC ya. Kemudian sejajar dengan CD. Oke, berarti sini kita buat titik D. Nah nih,
sejajar dengan CD ya. Jadi AB itu sejajar dengan CD dan AB tegak lurus dengan AC. Nah, garis AC sejajar dengan BD. AC sejajar dengan BD, berarti kita buat garis BD. Nah, seperti ini garisnya kira-kira. Nah, AC sejajar dengan BD. Hubungan keempat titik tersebut bangun datar apa yang terbentuk? Lah ini setelah kita hubungkan ya, bangun datar yang terbentuk ini, nah bisa persegi panjang, bisa persegi ya, berarti namanya ya. Segi 4 boleh, segi 4 atau bisa juga persegi ya. Jadi ini ya jawabannya. Jadi bangun datar yang terbentuk yaitu segi 4 ya, berupa persegi bisa ya. Jadi panjangnya ini ya, yang penting ada garis-garis yang sejajar tadi sesuai perintah ya. Adik-adik sekalian bisa gambar persegi, bisa persegi panjang juga bisa, karena di sini tidak diketahui panjangnya berapa. Yang penting ada sejajar dan tegak lurus. Jadi yang terbentuk nanti bisa segi 4 ya, berupa persegi ataupun persegi panjang. Kita lanjut ke soal nomor 3. Perhatikan gambar berikut ya. Di sini ada dua garis sejajar yang dipotong oleh dua buah garis ya. Nah, di sini ada beberapa sudut yang harus kita cari, yang mana di sini diketahui untuk salah satu sudutnya ini 40 derajat. Tentukan nilai A ditambah B ditambah C. Nah, yang pertama kali kita harus cari adalah besarnya sudut A ya, sudut A. Untuk mencari besar sudut A, caranya gimana? Nah, sudut A itu kita gunakan patokan ini 40 derajat. Sudut di sini ya, sudut ini 40 derajat ini adalah sudut luar berseberangan dengan sudut sebelah sini ya. Nah, maka kalau sini 40, sini juga 40 derajat. Oke. Karena ini sudut luar berseberangan ya. Kalau ada dua buah garis dipotong sebuah garis, lah ini ada yang dinamakan sudut luar berseberangan. Nah, maka untuk mencari besar sudut A caranya gimana ya? Kita harus ingat sudut lurus ya. Sudut lurus itu besarnya adalah 180 derajat. Maka untuk mencari besar sudut A itu sini saya tulis saja ya, besar sudut A itu sama dengan 180 dikurangi dengan 40 ya. 180 dikurangi 40 derajat. Hasilnya adalah 140 derajat. Oke. Besar sudut A sudah ketemu ya. Sekarang kita cari besar sudut B dan sudut C. Nah, di sini untuk besar sudut B dan C ini nilainya sama. Kenapa? Ya. Karena di sini adalah sudut dalam berseberangan ya, sudut dalam berseberangan pada dua garis yang dipotong oleh sebuah garis ya, dua garis sejajar dipotong sebuah garis. Maka sudut B ini 40 derajat sehingga sudut C-nya juga 40 derajat ya, sehingga untuk menghitung sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C ya, caranya yaitu nah ini. Sudut A tadi sudah kita hitung ya, 140 derajat, B-nya tadi juga sudah kita ketahui. Sudut B sama dengan sudut C yaitu 40 derajat ya, maka A ditambah B ditambah C hasilnya 140 ditambah 40 ditambah 40 hasilnya 220 derajat ya. Jadi besar jumlah ketiga sudut dari A, B, dan C adalah 220 derajat. Itu adik-adik sekalian ya untuk soal nomor 3 ya. Jadi jawabannya adalah 220 derajat. Oke, demikian tadi penjelasan untuk soal pemecahan masalah ya di halaman 142 nomor 1 sampai dengan 3 ya. Untuk pembahasan di bab berikutnya tetap ikuti terus di channel Devina Mutia ya. Terima kasih sudah belajar bersama. Semoga bermanfaat dan sekali lagi tetap teliti dan hati-hati saat mengerjakan soal ya, supaya tidak terjadi kesalahan. Dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.